Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 94,1 Salsabila FM, radionya orang Madura. Selamat siang sahabat Salsa, apa kabar nih hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat, semangat begitu ya. Karena memang cuaca siang itu biasanya membakar, menyala gitu. Jadi semangatnya harus lebih menyala lagi. Nah, Zada kali ini kembali hadir menemani siang kalian dalam program Talk Show Salsa. Nah, ini luar biasa sekali nih. Jadi untuk tema kali ini inspirasi dan edukasi. Kita akan banyak banget ngedapetin nih ya, stimulasi dari inspirasi maupun edukasi dari siapa ya tamu kita kali ini. Mungkin sahabat Salsa yang udah pada nontonin gitu ya di media sosial sahabat Salsa. Gimana nih? Ada yang tahu mungkin? Namun sebelum kita beralih, Zada mau ngasih informasi yang sangat penting bagi sahabat Salsa. Sahabat Salsabila, sekarang pembayaran pajak sangatlah mudah nih ya. Cukup bawa STNK dan kartu identitas asli atau SIM. Pembayarannya bisa melalui kantor bersama Samsat Induk di Jalan Samsul Arifin, Sampang. Dibukanya setiap hari Senin sampai Sabtu, mulai pukul 8 sampai 12 siang. Khusus dari Jumat nih ya, memulai pukul 8 sampai 11 siang. Manfaatkan pula layanan unggulan Samsat Sampang seperti Samsat Keliling di Jalan Samsul Arifin Sampang di setiap jam 8 sampai 12 siang. Samsat Keliling di Kecamatan Omben setiap hari Senin, di Pasar Sri Mangunan setiap hari Selasa, di Kecamatan Karangpenang setiap hari Rabu, di Kecamatan Sokobana setiap hari Kamis, dan Samsat Keliling di Monumen Trunojoyo setiap hari Jumat. Jangan lupa pula Samsat Keliling Malam di Monumen Trunojoyo setiap hari Senin sampai Jumat, dan alun-alun Trunojoyo di setiap hari Sabtu mulai pukul 6 malam sampai jam 9 malam. Samsat Payment Point Ketapang dan juga ada di Mall Pelayanan Publik setiap hari Senin sampai Jumat sahabat Salsa. Karena pembayaran pajak juga bisa melalui jalur online antara lain Alfamart, Indomaret, lalu juga Samsat, Bumdes, Gojek, Bank Jatim, Tokopedia, Link Aja, Gria Bayar BTN, dan PT Pos Indonesia sahabat Salsa. Jadi gampang banget ya sekarang ya. Dan pula bukan hanya itu nih sahabat Salsa. Sahabat Salsa harus tahu juga bahwasannya untuk kali ini Zada juga akan ngasih informasi yang penting nih untuk sahabat Salsa yang mempunyai penyakit mata, baik itu minus, rabun, katarak, atau mata memerah, juga penyakit ambeien atau wasir. Kini telah hadir nih pengobatan Bombay yang bisa menyembuhkan penyakit sahabat Salsa. Klinik Bombay juga bisa menyembuhkan masalah kelakian. So, ayo segera obati di Klinik Bombay menggunakan jenis ramuan herbal. Tidak ada efek samping, cukup hanya sekali atau 2 kali, insya Allah sembuh ya. Klinik Bombay berada di Jalan Kusuma Bangsa, 100 meter ke utara lampu merah Barisan Sampang. Bukanya setiap hari, prakteknya hari Kamis, Jumat, dan Sabtu pukul 8 pagi sampai 7 malam. Info lebih lanjut hubungi nih ya, langsung catat kali ini nih ya Zada pelanin di Mr. Vijay Singh di nomor teleponnya 0823 3030 9080 atau di nomor teleponnya 0878 5503 3644 sahabat Salsa. Duh, ini alhamdulillah ya di awal sudah kita kasih informasi yang penting. Langsung aja kita beralih di Salsa Talk Show spesial hari ini. Kita akan ngobrol bareng sosok luar biasa dari Kabupaten Sampang. Para remaja hebat yang bukan hanya cerdas tapi juga aktif dalam membentuk masa depan yang lebih terencana dan bahagia melalui ini dia, Gerakan Genre. Genre atau Generasi Berencana adalah program dari BKKBN yang hadir sebagai wadah pembinaan dan pengembangan karakter remaja Indonesia. Genre mengajak kita semua, khususnya para remaja, untuk menunda pernikahan, menjauhi seks pranikah, dan menjauhi narkoba, serta membentuk kehidupan remaja yang sehat, produktif, dan bertanggung jawab. Waduh, udah lengkap sekali ya. Lewat pendekatan sebaya dan edukasi berkelanjutan, Genre juga aktif menyampaikan kesehatan reproduksi, perencanaan kehidupan berkeluarga, dan pentingnya membangun cinta yang terencana demi terciptanya keluarga yang harmonis. Kita sapa dulu, halo selamat siang. Siang, halo semuanya sahabat Salsa. Betul banget, sahabat Salsa gitu, udah terpanggil banget nih. Sebenarnya siapa sih sekarang yang kita udah undang gitu ya di siang hari ini bersama Salsa Talk Show begitu. Nah, untuk Salsa Talk Show kali ini kita sudah mengundang ada Kak Syarif nih ya.
Kak Sarif Rahmatullah, yakni pengurus Forum Genre Kabupaten Sampang. Betul sekali? Betul. Oke, boleh disapa dulu dong sahabat salsa? Halo sahabat salsa. Oke. Itu dia, suaranya udah genre banget gitu. Selanjutnya ada Arinal Haq Fauziah sebagai juara 1 Putri Forum Genre Kabupaten Sampang. Disapa dulu dong. Oke, halo semuanya sahabat salsa, semoga dalam keadaan baik-baik semuanya ya. Oke, amin. Selanjutnya nih ya, ada Kafka Novisha Santi sebagai juara 3 Putri Forum Genre Kabupaten Sampang. Sapa dulu. Halo sahabat salsa, selamat siang. Oke, aduh suaranya lembut sekali ya. Oke, alhamdulillah sahabat salsa, kita udah disapa nih ya dengan ketiga tamu kita di salah satu show kali ini, yang mana dengan tema ini dia yang harus kita spill dulu. Cinta terencana, keluarga bahagia, mengangkat isu pernikahan dini, pentingnya edukasi kesehatan reproduksi dan peran genre. Ada 3 nih ya yang paling penting di sini, jadi isu, edukasi dan peran. Waduh, luar biasa sekali. Kita kupas tuntas satu persatu lewat pendekatan sebaya dan edukasi berkelanjutan. Boleh nih, kita langsung ke Kak Sarif dulu. Boleh. Oke, forumnya atau pengurusnya lebih tepatnya ya, Forum Genre Kabupaten Sampang. Gimana Kak Sarif terjun dan terlibat di awal Forum Genre itu seperti apa awalnya? Pertama kali sih kan ada ini genre itu ada program. Oke. Nah, di programnya itu ada PIK-R. Nah, itu PIK-R itu binaan dari genre. Nah, sebelum saya gabung di genre itu saya di PIK-R-nya dulu. Itu organisasi sekolah. Oke. Nah, di situ belajar kesehatan, terus belajar tentang perencanaan juga, belajar public speaking, dan kemudian ada nih brosur lomba. Disitulah awal pertama kita ikut genre. Oke, PIK-R apa tuh singkatannya? PIK-R itu Pusat Informasi Konseling Remaja. Jadi PIK-R itu poksinya itu buat ngajak teman-teman kelas atau teman-teman sekolahnya. Ya, jadi kita ajak nih, apa sih keluhan mereka. Biasanya kan kalau di BK itu para remaja cenderung tidak berani. Ya kan ya, cenderung tidak berani mengungkapkan. Nah, tetapi kalau sesama remaja pasti berani mengungkapkan. Nah, disitulah poksinya. Dan juga ketika ada minat atau kelebihan apa bisa kita tampung di sana juga. Oke, jadi awalnya dari sebuah kompetisi di Forum Genre begitu, ikut begitu ya. Lalu untuk bisa menjadi pengurus Forum Genre sendiri, itu berarti harus dinobatkan genre terlebih dahulu juara 1, 2, 3 atau bagaimana? Yang untuk mau jadi genre gitu ya? Iya. Nah, di genre itu ada beberapa tahapan ya. Pertama itu ada tahapan seleksi berkas, kemudian tes tulis, wawancara, sama speech. Oke. Nah, ketika semua itu lolos, maka nanti masuklah 10 besar atau 10 besar finalis. Ada 10 besar finalis perempuan dan ada 10 besar finalis laki-laki. Nah, itu ketika sudah masuk 10 besar, maka otomatis sudah menjadi genre. Nah, di situ nanti tinggal mencari juara 1, 2, dan 3-nya saja. Oke. Secara otomatis sudah masuk sih sebenarnya. Jadi pengurus itu pasti ada berapa personil setiap tahunnya? Ya, ini yang 10 besar itu. 10 besar ya? Oke, baik. Untuk menentukan ketua, wakil, dan lain-lain ditentukan dari penobatan juara atau bagaimana? Oh enggak, kita lihat dulu nih mereka idenya dari teman-teman nih. Terus kemudian kontribusinya. Habis itu keaktifannya gimana. Nah, di situ nanti di voting lah, ada fasilitator namanya. Di fasilitator ini yang mendampingi teman-teman duta ini. Gitu. Dan nanti di situ sistemnya demokrasi, dipilih. Oke. Tapi sebelum dipilih itu kita ambil yang terbaiknya itu. Yang baru jadi ketua. Jadi 10 besar tadi ya, begitu. Oke, itu ya sahabat salsa. Jadi kalau dari cerita Kak Sarif sendiri selaku pengurus Forum Genre sebelumnya sudah berada di 10 besar begitu ya. Namun 10 besar saja atau pernah dinobatkan apa sebelumnya? Saya cuma 10 besar. Oke, tapi nggak masalah loh ya. Karena suatu pengurus itu ataupun yang membedakan hanya tanggung jawab. Sebenarnya kita semuanya sama seperti itu ya. Oke, kita beralih pada Kafka Novisha Santi yang telah dinobatkan juara 3 Putri Forum Genre Kabupaten Sampang. Gimana nih? Ceritain dong juga gimana awalnya bisa terlibat di Forum Genre, kemauan sendiri kah atau bagaimana? Oke, jadi sebelumnya itu saya melihat lingkungan sendiri. Karena di rumah itu banyak sekali anak-anak
yang putus sekolah gara-gara nikah dini. Dan bisa dibilang saya juga bisa dibilang stunting karena kurangnya tinggi badan gitu ya. Nah, jadi atas kemauan sendiri kayak pengen ngubah, masa cuman gini-gini aja gitu. Dan alhamdulillah itu di sekolah ada Pick Air. Nah, gabung tuh saya di Pick Air, terus diajak sama ketua Pick Air-nya, ayo ikut genre gitu. Kamu mungkin bisa berkembang gitu. Nah, ikut pertamanya cuma nyoba-nyoba, pengen tahu gitu gimana rasanya jadi genre. Terus apa sih genre itu, karena kan belum pernah denger gitu. Pick Air aja gak pernah gitu. Terus setelah masuk gitu tiba-tiba lolos. Loh, kok lolos ya? Saya gitu. Loh kok lolos? Gak expect karena kan kurangnya materi gitu. Tiba-tiba lolos. Nah, dari situ mikir, oh berarti ini takdirku gitu. Nah, setelah itu belajar lagi tentang materi-materi tentang genre, kan pastinya ada tes-tes gitu ya. Nah, setelah itu ada tes lagi tuh, dan di situ memang banyak banget kesulitan yang saya hadapi pas waktu mau jadi duta genre. Dan akhirnya pas waktu grand final tiba-tiba diumumin 5 besar dan saya masuk. Tapi saya kayak nggak terlalu berharap masuk 3 besar karena kemampuan gitu ya. Iya, karena berharap tuh sakit juga ya. Oke, lanjut. Nah, setelah itu tiba-tiba pas waktu pengumuman 3 besar dan saya dipanggil jadi juara 3-nya. Kaget banget. Gimana kagetnya? Bisa diulang nggak? Oke, tapi tadi di awal kok aku sempet ini ya, agak annoying ya sama bahasa. Tapi kok tiba-tiba lolos tapi nggak menyesal kan ya? Enggak. Oh enggak ya, oke. Itu yang ditakutkan. Oke, jadi awalnya coba-coba malah berhadiah gitu ya. Tapi inilah kisah dari Kafka Novicia Santi selaku juara 3 Putri Forum Genre Kabupaten Sampang. Tapi seru banget ya. Jadi atas apa yang mungkin gitu ya teman-teman, kekurangan yang dia miliki menjadi motivasi gimana caranya untuk bisa bermanfaat bagi sekitar begitu. Jadi nggak yang stagnan, oh aku stunting nih, ya udah berarti yang lain stunting ya sudah, nggak ngurusi gitu ya. Tapi ternyata dengan itu menjadi motivasi awal dari Kafka sendiri untuk bisa memperbaiki. Jadi bukan hanya diri sendiri namun gimana juga bermanfaat bagi orang lain seperti itu. Oke, kita beralih juga pada Arinal Haq Fauziah. Oke, juara 1 Putri Forum Genre Kabupaten Sampang. Tepuk tangan dulu dong. Luar biasa sekali, juara 1. Gimana nih dari Arin ya disapanya? Betul Kak Zada, Arin. Oke, terlibat di Forum Genre. Boleh diceritakan juga? Oke, jadi ini rada curhat ya Kak Zada. Boleh, memang sesi curhat ya. Jadi memang ya karena aku kebetulan jadi mahasiswa nih. Jadi rasanya jadi mahasiswa kupu-kupu tuh nggak enak banget. Jadi kayak perlu ada somehow dimana aku tuh bisa banyak kegiatan, dan aku rasa juga genre ini merupakan sebuah forum, sebuah organisasi yang sesuai nih sama visiku. Karena aku melihat keunikan nih Kak Zada di genre. Apa tuh? Di sini di genre itu berbeda dengan acara pageant lain. Jadi kalau di acara pageant yang lain ini fokusnya ke kecantikan dan lain-lain. Tapi di genre ini benar-benar aku merasa bahwa mereka ini ingin fokus gimana para kadernya itu benar-benar berdampak pada remaja lainnya. Karena kan kita emang di sini ini tujuannya untuk edukasi, informasi. Pokoknya gimana remaja ini gak melakukan hal-hal yang negatif lah arahnya, termasuk pernikahan dini. Juga karena aku dari desa ya Kak Zada ya, melihat banyaknya teman-temanku yang harus putus sekolah karena pernikahan dini itu, aku merasa oh ini perlu ada gebrakan baru nih gitu, supaya ya gak banyak nih yang ikut terjun kayak mereka. Dan aku melihat kasusnya sendiri nih Kak Zada bahwa ada dampak negatif yang dirasakan akibat pernikahan dini tadi. Jadi aku nggak bisa tinggal diam, jadi aku harus gabung nih sama orang-orang yang sepaham. Dan aku rasa genre ini yang cocok nih sama aku. Dan ternyata setelah aku terjun, setelah aku masuk kok jadi cinta banget gitu sama genre. Aduh, sama genre ya. Cinta banget pokoknya. Banget nih ya. Oke. Itu ya. Sahabat Salsa, jadi pengalaman dan progres yang luar biasa pula dari Arin. Jadi mungkin berangkatnya nggak harus dari kota begitu, jadi dari desa terpencil pun mungkin seperti itu. Kita nggak bisa memberikan batasan untuk kita bisa berprogres. Dan memang karena selaku mau pelajar, mau siswa, mau mahasiswa, kupu-kupu tuh memang mungkin dampaknya tidak ada seperti itu. Jadi kuliah pulang gitu. Dan ini dibuktikan dengan salah satunya mengikuti forum. Jadi pageant-pageant lainnya begitu ya, maupun fokus di mana
dimanapun kalian berada, yang terpenting memang harus bisa memberikan dampak yang baik begitu ya. Ada pengaruh nih yang luar biasa nantinya ke masyarakat sekitar. Yang paling penting ke diri kita sendiri dulu begitu ya. Jadi efek itu harus ada begitu. Oke, kita bisa transisi nih ya. Kalau tadi kita sudah dengerin gimana cerita ya sefritnya mereka tentang keterlibatan di forum genre. Nah, selanjutnya nih dari makna cinta terencana, tema kita kali ini keluarga bahagia. Boleh nggak sih kalian ngasih suatu motivasi terlebih dahulu dari makna cinta terencana keluarga bahagia menurut kalian secara pribadi? Kak Sarif dulu boleh. Oh, dari saya dulu ya? Iya dong. Makna terencana. Gini ya, kan kalau misal nih nikah dini. Nah, di nikah dini ini menurut saya banyak minusnya. Ya kan ya? Terutama dalam produksi belum siap, terus mental belum siap. Nah, secara ekonomi pun belum siap. Nah, nanti ketika mereka terjun di dunia mereka, dunia dewasa lah, nah mereka akan tersiksa secara mental dan batinnya. Nah, di situ mereka mengalami tidak mengalami bahagia. Nah, disitulah maknanya. Cinta terencana begitu ya, keluarga bahagia. Kan, jadi kalau nggak ada rencana ya sudah, kurang bahagia. Makanya itu kita harus punya rencana ke depannya. Ini mau jadi apa? Ini terus mau kemana? Supaya kita bahagia. Oke, cinta terencana, keluarga bahagia. Arin, bagaimana? Duh, ini deep banget ya rasanya Kak Zada. Cinta terencana. Jadi aku mengartikan ini sebagai bagaimana kita merencanakan cinta nanti supaya kehidupan kita ini bahagia. Siapa sih di sini yang nggak mau keluarganya bahagia gitu kan? Dan salah satu bentuk caranya adalah ya dari kita mulai menyiapkan diri terlebih dahulu. Nah, bentuk persiapannya kayak gimana nih gitu. Kita mulai dari usaha preventif dulu nih. Jadi kita udah sadar nih kalau kita remaja, dan ternyata memang ini bukan kita yang mengatakan ya Kak Zada, tapi ada beberapa penelitian, bahkan aku lagi-lagi melihat kasusnya ketika kita belum siap untuk menikah. Dalam artian belum siap secara mental, fisik, sosial, finansial, apakah keluarga kita nanti akan bahagia gitu kan. Jadi mulai merencanakan cinta dengan mulai mempersiapkan segalanya untuk kehidupan berkeluarga tadi. Seperti kita kan masih remaja, ada beberapa tahapan remaja dalam kehidupan ini yang tentunya harus kita selesaikan nih Kak Zada. Jadi kalau dalam genre ya kita harus hidup sehat terlebih dahulu, baru setelah itu melanjutkan sekolah, baru mencari pekerjaan, baru mulai kehidupan keluarga tadi. Jadi kalau kita udah loncat-loncat nih ya ceritanya tahapan kehidupannya, ya jadi nggak terstruktur dan nggak jadi bahagia tadi gitu. Apalagi sudah dikatakan bahwa perempuan ini minimalnya untuk menikah di usia 21 tahun. Nah, kenapa kita nggak serta-merta ngasih aturan itu nih gitu dari BKKBN? Tapi emang terbukti bahwa sebelum usia tersebut gitu, secara fisik ini perempuan belum siap gitu untuk hamil, melahirkan, dan bahkan akan ada banyak dampak negatifnya. Dan bahkan lagi-lagi aku melihat buktinya nih Kak Zada, bahwa di desaku ada perempuan yang menikah di usia ya belum 21 tahun, dan memang dia sempat mengalami keguguran 2 kali karena memang fisiknya tadi belum siap, bahkan mungkin mentalnya juga belum siap. Karena menikah bukan hanya tentang cinta nih gitu teman-teman, banyak yang perlu kita persiapkan mulai dari fisik, mental, sosial, finansial. Ya kalau bisa menikah sekali seumur hidup ya kenapa enggak gitu kan, itu kan memang niat kita gitu kan. Dan nggak apa-apa lah kita tunda dulu, kita selesaikan dulu apa yang perlu kita selesaikan secara maksudnya di ranah remaja ini kita sekolah dulu, mencari pekerjaan dulu, baru kalau kita merasa bahwa kita sudah siap, baru melanjutkan ke tahap berkeluarga tadi untuk bisa merealisasikan cinta terencana kehidupan yang bahagia atau keluarga bahagia tadi. Oke, luar biasa ya. Jadi kayak kita lagi dengerin wah gitu ya, edukasinya banget ya. Jadi daging banget nih sebenarnya. Jadi kalau memang kita melihatnya tentang bagaimana nantinya kita harus terencana begitu. Dan namun sebelum kita bisa simpulkan nih, boleh dari Kafka juga bisa ngasih masukan secara pribadi nih, menurut Kafka apa sih terencana dan berarti bahagia? Oke. Kalau dari saya sendiri itu banyak Kak. Yang pertama itu kayak tadi, kita harus merencanakan untuk kedepannya. Apalagi kalau dilihat ya dari lingkungan sendiri, saya lihat memantau dari lingkungan sendiri tuh di Kabupaten Sampang itu pernikahan dini sangat marak. Itu ada beberapa faktor. Salah satu itu ada ekonomi dan juga ada tradisi serta keinginan diri sendiri gitu. Jadi yang pertama harus ada kesadaran. Apalagi kita tahu bahwasannya
kalau masih kecil, di bawah umur lah 16 tahun, 17 tahun itu pikiran masih labil. Jadi terkadang marah, terkadang tiba-tiba cemberut, tiba-tiba tersenyum gitu. Siapa tuh? Hah? Oh. Kamu gitu ya. Oke. Kan? Nah, terus kalau semua udah nikah nih, terus tiba-tiba kita tahu bahwasannya mental kita belum siap. Kita sering kayak gitu, mau booster gitu. Iya. Nah, kan bisa terjadi yang namanya kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT, dan itu menyebabkan perceraian. Dan dari data yang saya lihat, itu perceraian di Kabupaten Sampang juga tinggi, melebihi dari pernikahannya. Gitu. Apalagi di lingkungan saya sendiri itu sudah banyak yang bercerai, bahkan ada yang menikah dini, yang hamil dan itu meninggal dengan ibundanya. Jadi bayi sama ibu. Nah, jadi sebelum itu kita harus mikir sebagai perempuan ya, saya sebagai perempuan sendiri mikir bahwasanya nanti ketika anak saya sudah lahir pastinya butuh ibu untuk guru pertama gitu. Nah, pendidik pertama kan pastinya ibu. Jadi harus menyiapkan kayak sekolah dulu, kuliah dulu, kerja dulu. Jadi perempuan itu gak bergantung ke cowok gitu. Harus mandiri. Biar kalau semua disakitin ya gak terlalu rugi gitu. Oke. Kayak pernah ini ya, tidak mengalami kan ya ini ya. Soalnya kayak lancar sekali gitu curhatnya. Daging banget ya Sobat Salsa. Jadi itu sebenarnya gini, kalau mungkin bisa diluruskan begitu ya. Jadi daging semua dari pembahasan diskusi forum genre kali ini dalam artian seperti ini, bukan karena yang diceritakan atau yang dibahas sekarang itu aduh ya sudahlah biar gampang, biar ringkes, instan. Nah mungkin jawabannya seperti itu pertama. Kedua gitu kan, toh juga perempuan itu tempatnya di dapur sumur kasur. Mungkin itu jawaban yang paling kita sering dengar. Yang kedua. Yang ketiga nantinya, ya kalau sudah nggak ada, ya kalau sudah mungkin nauzubillah min dzalik, berpisah itu sudah takdir. Itu yang disalahkan malah takdir. Yang paling penting sebenarnya kita tahu takdir itu memang sudah ada seperti itu. Kita tahu, kita sudah tercatat seperti itu. Namun, nah ini dia. Tadi bahasa dari Arin, preventif kita, pencegahan kita dari awal. Itu dia yang kita harus tahu. Dan Kak Kafka, Kak Sarif juga menyatakan nih, kalau gimana caranya direncanakan dulu. Nah, paling nggak ada perencanaan. Kalau loncat-loncat, kembali lagi ke bahasa tadi, sama halnya kita sekarang dari Sampang mau ke Surabaya nih ya, masa ya langsung nyampe di Bangkalan? Nggak mungkin, harus satu arah dulu gitu kan ya. Kalau loncat-loncat, ya nggak bisa, akhirnya nggak bisa. Atau kalau kita mau jalan nih ya, ke gang yang kedua atau gang yang ketiga, kita langsung gang ke yang ketujuh, itu nggak akan nyampe. Malah bisa saja tersesat. Nah, tersesat itu tadi yang bisa diartikan kurang bahagia. Boleh sedikit juga memberikan self-read juga nih ya bagi sahabat salsa. Kenapa harus di dapur sumur kasur? Jawabannya sahabat salsa, kalau kita bisa berpikir lebih luas, tidak serta-merta kita menerima ya sudah itu tempatnya, enggak. Tapi kita punya dapur impian. Kita punya sumur atau tempat nih ya, toilet dalam artian itu impian. Kasur juga impian. Nah itu jawaban dari mungkin secara umum perempuan sendiri bisa kuat dalam memahami di isu pernikahan dini juga gitu. Beralih ke isu pernikahan dini nih, faktor utama. Nah apa sih sebenarnya faktor utama yang menyebabkan pernikahan dini ini masih sering terjadi di lingkungan kita? Boleh dari Kafka? Boleh. Kalau dari lingkungan sendiri tuh yang pertama ekonomi. Karena ekonomi. Itu kalau di keluarga itu Kak sering saya lihat ekonomi yang menengah ke bawah itu kenapa kok anaknya nikah duluan? Karena mereka mikir kalau anaknya sudah nikah bebannya berkurang gitu. Catat, lanjut. Nah terus yang kedua itu ada kurangnya informasi. Karena kan genre itu kayak di pedesaan belum ada yang namanya genre-genre. Nah mereka itu kurang informasi dan juga tentang media sosial paling dilihat di TikTok dan itu lihatnya yang velocity bukannya yang edukasi. Sedangkan siapa tuh? Kalau edukasi di skip kayak gabut deh sini aja gitu, ngapain lihat gini-gini gak berguna. Nah jadi informasinya itu kurang untuk kesadaran. Dan juga yang ketiga tradisi, karena saya pernah dengar di Madura itu kalau meskipun sudah kecil itu sudah dinikahkan gitu, tradisi kadang-kadang kayak gitu. Kalau pemikiran orang tua masih belum sepenuhnya gitu. Sedangkan kalau orang tuanya sudah mikir meskipun ini tradisi ya pasti dilihat dulu. Gimana kalau kamu nikahnya umur 22, 23 gitu.
kan itu sudah mencukupi lah gitu sepenuhnya. Jadi untuk mental, fisik itu sudah bisa gitu. Oke. Oh, oke. Tapi gini ya sahabat saya, jadi dari bahasa Kafka itu sebenarnya meluruskannya dalam artian tradisi yang sudah ada begitu, bukan berarti kita bisa mengikuti. Dan yang paling penting sahabat salsa, kita bisa memberikan arahan dalam artian memang perlu adanya informasi dan edukasi terlebih dahulu. Jadi nggak serta-merta kita langsung judge kok bisa seperti ini. Nah, namun kadang memang kita belum bisa nih satu pemahaman dengan salah satu atau semua orang tua di luar sana. Kita paham orang tua ingin yang terbaik untuk anaknya, semua itu pasti ada. Namun, ada kalanya Bapak Ibu sekalian bisa memberikan informasi terlebih dahulu. Apa sih? Nah, ini dia pentingnya kita mengangkat pernikahan, pernikahan dini seperti itu ya, isu pernikahan dini lebih tepatnya. Jadi kenapa kita harus bahas itu? Resiko paling besar dari pernikahan dini apa sih Kak Sarif sebenarnya? Tentunya risiko paling besar itu ya stunting itu sendiri. Dan kemudian si ibu ini pasti meningkatnya risiko kematian pada ibu sama si anak itu. Ya itu pasti, karena ya organ reproduksinya belum siap. Secara mental juga belum siap. Ya itu sih. Jadi mudahnya ya sahabat salsa, kenapa dengan ada bahasa atau teori dari organ sendiri belum siap, karena secara biologis seperti itu. Jadi biologis mengajarkan kita, dan ini sangat ada di teori pun ada seperti itu. Bukan hanya di tentang penemuan, tapi memang sudah terbukti nyata bahwasanya ketika organ kita, mungkin kita langsung aja deh perumpamannya pada bayi. Nah, bayi kalau mungkin masih organnya rentan, mereka belum bisa jalan. Nah, sama halnya seperti itu. Mereka masih belum bisa nih kita gendong-gendong yang mungkin sampai ditarik-tarik. Pasti nanti akan ada sakit di tulang itu. Nah, ada juga nanti mungkin lebih sering sakitnya karena memang organnya masih rentan. Sama halnya seperti masih dini, masih remaja. Organ itu belum sepenuhnya kuat untuk bisa melakukan biologis tadi, fisik tadi, mental tadi, belum bisa sepenuhnya bisa labil. Jangankan umur 21 yang sudah ditetapkan di BKKBN. Ya, gitu. Namun di 22 saja, asik, di umur saya nih ya, di usia saya masih saja labil sebenarnya. Nah itu dia, sehingga bagaimana nantinya transisi emosional kita dari umur yang sudah ditetapkan sampai lebih dari itu, bahkan belum ada di usia tersebut. Nah kalau tadi mungkin faktor utama resiko dari kesehatan maupun sosial, bagaimana nih dari Arin sendiri, Forum Genre berperan dalam mencegah pernikahan usia dini atau anak-anak? Silakan. Oke, ini pentingnya ya Kak Zada ya. Ini emang fokus kita di Genre untuk mencegah itu. Nah, gimana nih peran kita? Di mana nih peran kita? Tentunya peran kita ini banyak Kak Zada. Mulai dari kita bagaimana target kita kan adalah remaja. Bagaimana membuat mereka sadar bahwa ternyata ya pernikahan dini, seksualitas, narkoba itu merupakan hal-hal yang harus kita hindari. Nah, caranya gimana nih Forum Genre untuk bisa menjangkau mereka? Kita bisa offline, bisa online. Maksudnya gimana? Kita bisa ke sekolah-sekolah, memberikan edukasi, memberikan informasi, mengadakan seminar pada mereka bahwa ini loh dampaknya, ini loh nanti yang akan kamu hadapi kalau kamu melakukan ini, dan ini loh nanti yang akan kamu dapatkan kalau kamu menghindari ini. Juga kita memanfaatkan media sosial tadi Kak Zada, karena kan juga sebagai Gen Z kita nggak bisa lepas nih dari yang namanya teknologi. Betul. Semuanya sudah bermain sosial media, makanya dari itu kita memanfaatkan itu Kak Zada. Jadi baik dari media sosial dari Forum Genre sendiri atau media sosial kami sebagai duta dan sebagai organisasi Forum Genre, kami maksimalkan nih di sana untuk bisa memberikan edukasi terkait tadi untuk bisa mencegah pernikahan dini, mencegah seks bebas, mencegah nabza atau narkoba tadi, supaya kita harapannya remaja-remaja ini benar-benar bisa sehat walafiat secara sepenuhnya ya, dan terhindar dari hal-hal negatif tadi, supaya kita remaja sebagai penerus bangsa benar-benar bisa nih menjadi sosok yang dapat berdampak, entah itu dari diri sendiri dulu, apalagi nanti untuk masyarakat, lebih luasnya lagi untuk negara dan bangsa Indonesia gitu Kak Zada. Iya, terus sekali ya. Jadi itu ya sahabat salsa. Jadi bagaimana nantinya kita bisa merangkum gitu conclusionnya di sini, gimana
kalau dampak tersebut, pengaruh tersebut bisa kita rasakan terlebih dahulu di diri kita sendiri. Jadi jangan sampai orang lain dulu, sehingga nantinya bisa mengalir nih. Oh, ini aku rasakan, afirmasi positif yang selalu kita berikan nantinya bisa mengalir pada sekitar. Itu dia. Kalau kita sudah membahas dari isu pernikahan dini, ada nggak sih dari Forum Genre sendiri solusi itu selain dari seminar, webinar yang pernah dijalankan, turun ke lapangan seperti itu, pernah ada nggak? Ada. Kita itu kan di PIK R. PIK R sendiri kan binaannya genre ya. Nah, tapi PIK R ini terjunnya di sekolah. Nah, di PIK R itu setiap minggu, kalau nggak salah ya, di sekolahku itu di SMA 3, setiap minggu mereka anggota PIK R ke kelas-kelas untuk memberikan tablet tambah darah. Oke, itu ya, kayak salah satunya itu. Itu berarti masuk ke ranah mana tuh? Kesehatan? Ya, tentunya kesehatan untuk bagi perempuan. Bagi perempuan ya, oke. Namun sampai saat ini ada nggak sih mitos-mitos kalau memang minum itu apa tuh? Pernah nggak dengar? Kalau minum tablet tambah darah kan banyak yang nggak mau. Kadang pura-pura bohong udah minum. Dan itu pernah saya rasakan pada saat duduk di bangku SMK. Itu sering banget ya. Sering banget. Apa sih yang kalian pernah dengar mitos-mitosnya dari teman-teman sekitar? Kalau cowok sih saya nggak pernah dengar sih. Kalau cewek, nah kadang dibilang kayak apa hamil. Oh. Nah, ini peran kalian kan sebenarnya bisa kasih informasi. Memang benar. Salah ya, dong. Salah. Oke, bisa kasih tahu dong sebenarnya. Kalau dari saya sendiri. Oke, boleh. Tambah darah itu bisa menambah darah kita, hemoglobin darah merah gitu. Karena kalau kita kekurangan darah merah itu dapat terjadi anemia. Nah, dimana apalagi perempuan kan setiap bulan itu haid atau menstruasi. Pastinya darah merah atau hemoglobin kita itu berkurang. Jadi gimana cara mengatasi itu agar tidak anemia? Jadi kita dapat mengkonsumsi tablet tambah darah setiap minggu gitu. Oke, tapi kadang juga kalau bagi perempuan edukasi ya menstruasi itu nanti banyak kata gitu. Pernah kan mitos seperti itu. Namun sahabat salsa, secara biologis nih ya, tablet tambah darah kembali lagi dia itu hanya menambah darah merah. Itu saja begitu. Apa nantinya kalau berlebihan bahaya? Tidak. Oke. Itu dia. Jadi kalau berlebihan malah nggak berbahaya. Jadi kalau teman-teman atau sahabat salsa lebih tepatnya penambahan tablet tambah darah jangan sampai dimainkan mindset ya, karena memang utamanya suatu penyakit itu karena sugesti kita. Oh, minum ini sakit, oh makan ini sakit, itu dia karena sugesti dari awal. Kalau sugesti dari awal kita sudah insya Allah dengan minum ini sembuh, insya Allah dengan minum ini tambah sehat gitu ya. Nah itu dia. Jadi kalau kita transisi dari isu pernikahan dini lalu lanjut ke reproduksi remaja nih ya, mitos yang sering salah kaprah salah satunya itu. Nah, bagaimana strategi genre dalam memberikan edukasi yang bisa diterima remaja tanpa menggurui? Nah, ini lebih penting nih, karena kan forum genre ini para remaja, ya pelajar seperti itu. Pada saat kalian ngasih informasi, pernah nggak sih ada berapa celetukan gitu ya? Apa sih kok sok menggurui? Nah itu dia, itu perlu, karena kan kembali ke nantinya mental health kalian juga, gitu. Gimana? Boleh? Karin. Oke, pembahasan yang penting ya Kak Zada ya. Jadi karena aku memperkenalkan diriku sebagai BK nih ya. Jadi gimana sih caranya supaya kita tuh ngasih tahu tanpa mereka merasa kok kamu kayak sok mengguruiku, padahal kita nih sama loh gitu. Betul. Ya kita sebagai teman mereka sih sebenarnya Kak Zada. Jadi nggak ada istilah kita ngasih taunya secara formal. Jadi dalam genre ini gini, kamu nggak boleh gitu ya gitu. Tidak, tapi lebih ke arah jadi ternyata kalau gini-gini tuh nggak boleh tahu. Jadi ya itu pilihan kamu, apakah kamu ingin mengikuti kita atau enggak. Dan juga biasanya kalau aku sendiri nih Kak Zada, ada yang namanya program yang aku jalanin yaitu Genta. Apa jadi tuh? Genre dalam cerita Arin. Jadi aku nih pengen cerita hal-hal yang relate dalam hidup aku yang aku kaitin sama materi genre. Jadi di sana tuh supaya mereka tuh biar merasa ini tuh nggak sebatas formalitas atau nggak sebatas ngasih edukasi atau informasi sebatas genre aja. Tapi aku pengen ngasih tahu bahwa materi-materi genre yang aku sampaikan ini relate loh sama kita, ini bermanfaat loh sama kita. Contoh nih Kak Zada ya. Banyak yang nggak tahu bahwa ternyata aturan gizi itu dalam BKKBN itu sudah tidak memakai 4 sehat 5 sempurna. Nah, lalu memakai isi piringku. Nah, aku
aku ya cerita nih di medsos bahwa ternyata kalian tahu nggak sih bahwa 4 sehat 5 sempurna tuh nggak lagi digunakan. Coba kalian pikirkan, 4 sehat 5 sempurna itu ada aturannya nggak? Maksudnya karbohidratnya berapa, kemudian juga sayur mayurnya berapa. Kan itu kan kita nggak tahu nih, bisa aja kita makan berlebihan, ya udah yang penting 4 sehat 5 sempurna. Tapi kalau dalam isi piringku semuanya udah ditentuin, bahkan dalam kadar air sehari pun kita bisa konsumsi itu sudah ditentuin semuanya gitu. Boleh dijelasin nggak isi piringku ini apa? Kalau isi piringku itu memang aturan dari BKKBN, di mana itu aturan makan kita dalam sekali makan itu ada kadar yang harus kita penuhi nih Kak Zada. Jadi ada 1/4 sayur, kemudian juga ada 1/4 karbohidrat, kemudian sisanya itu nanti buah-buahan dan juga lauk. Jadi kita nanti akan dalam sekali makan lebih banyak kadar karbohidratnya dan juga sayurnya tadi, itu supaya memenuhi asupan gizi atau nutrisi yang kita butuhkan gitu nih Kak Zada. Jadi selain kita menginformasikan tentang usaha preventif kita dalam pernikahan dini dan juga seksualitas, kita juga mengedukasi gizi yang seimbang tadi supaya remajanya tadi benar-benar sehat walafiat secara utuh. Oke. Gitu. Disentil lagi tadinya ada bahasa stunting nih ya. Iya. Itu berperan banget dari gizi. Ada nggak sih juga solusi dari genre sendiri untuk stunting itu sampai saat ini? Sebenarnya kalau stunting itu kan memang dari kami ada usaha preventifnya nih. Jadi kita nggak bergerak di usaha kuratifnya atau menyembuhkannya, karena memang kita bagaimana menyiapkan ibunya, calon ibunya nanti supaya melahirkan regenerasi yang sehat. Jadi kita pengen ya ibunya menghindari hal-hal yang dihindari tadi. Kemudian juga ya dari gizinya perlu diperhatikan lagi, kayak tadi dengan cara kami mengedukasi dan informasi dengan rutin meminum tablet tambah darah, kemudian juga dalam mengkonsumsi makanan juga harus sesuai dengan aturannya. Yaitu merupakan upaya preventif kami dalam mengedukasikan dan informasikan bahwa ini loh caranya supaya regenerasi kita sehat, regenerasi kita tidak stunting gitu. Di bawah naungan BKKBN Kabupaten Sampang. BKKBN ini pusatnya. Jadi pusatnya begitu genre ya? ini nggak cuma di Sampang Kak Zada. Ya, Jadi memang BKKBN ini di seluruh Indonesia ada memang organisasi bernama Forum Genre sekarang di daerah manapun itu ada, yang memang fokusnya pengennya remaja berdampak ke remaja lainnya gitu. Iya, betul sekali ya. Jadi bukan hanya remaja-remaja itu saja. Kadang kita ngemainnya itu ya udah yang bakal ngejaga, yang bakal ngasih informasi yang informatif itu hanya Forum Genre aja. Kita nggak perlu. Nah, ini dia yang salah kaprah nantinya. Jadi ketika mereka memberikan mungkin ya sedikit banyaknya edukasi begitu, informasi yang banyak, nah nantinya inginnya remaja dari remaja tersebut terus mengalirkan entah bahasa, entah informasi yang penting tadinya, lalu juga beberapa hal yang mungkin harus kita terapkan mulai dari hari ini, dari dini kalau bisa begitu ya. Oke, di bawah naungan kantor KB Sampang berarti ya Forum Genre ini. Iya, Dinkes, ya, tapi yang di bagian Dandu dan KB. Gimana tadi? Di bagian Dandu dan KB. Nah, itu boleh dijelasin. Itu gimana kalian di lingkup itu? Ya, kan BKKBN ini langsung ke masyarakat ya perencanaannya. Jadi kita ini lebih ke KB-nya. Jadi masuk ke KB. Jadi si calon-calon ibu ini gimana? Atau perencanaan, kan awalnya itu 2 anak cukup ya kalau nggak salah ya. Nah, 2 anak cukup. Nah, sekarang diubah 2 anak lebih baik. Oke. Nah, kita terjunnya di situ supaya kalau orang dulu kan banyak anak banyak rezeki katanya. Iya, amin. Sebenarnya kalau orang dulu itu banyak anak biar enak kerjanya karena sawahnya mereka kan banyak. Nah, beda dengan sekarang. Sekarang kalau banyak anak malah susah. Oke, yang punya sawah kan ya Kak Sarif ya, nggak semuanya kan? Itu dulu. Karena saya nggak punya sawah kebetulan. Oke, lanjut. Nah, disitulah peran BKKBN gitu. Selain menyiapkan si calon ibu, nah juga yang sudah jadi ibu nih diharapkan jangan terlalu banyak anak, makanya di situ perencanaan. Oke. 2 anak lebih baik, 3 anak lebih baik berarti enggak dong ya? Oke. Kan jadi gini, yang genre ini kita ke remaja, yang Dandu dan KB ini ke ibu-ibunya gitu. Siapa yang mau rencana mau KB silahkan. Oke. Kembali lagi pada tentang kalau tadi mungkin kita sudah kumpas tuntas ya isu pernikahan dini, bisa kita kembali pada reproduksi karena ini yang paling penting ya menurut saya, karena ini deep sekali kalau udah bagian reproduksi ya sahabat saya. Karena kita kadang juga mikirnya ya sudah lah ya sekarang udah ngikutin zamannya. Kalian juga harus tahu nih penyakit-penyakit yang mungkin berkaitan dengan reproduksi, gizi dan kesehatan. Nah, 3 ini sebenarnya saling bersangkut paut
Nah ini dia. Jadi kan makanan sekarang tuh banyak banget junk food ya. Apa kabar PCOS begitu. Jadi sahabat salsa boleh nih kita dengerin juga gimana informasi dari genre nih ya, dari forum genre atau duta genre yang sudah ada di sini. Gimana sih menurut kalian makanan yang sudah banyak, boleh Kafka, yang sudah berkeliaran sekarang, gimana cara ngadepin, aduh kremang pengen banget BM banget nih, pengen ya junk food gitu ya. Nah betul. Kalau dari saya sendiri itu pastinya dari kesadaran diri sendiri dulu. Mereka itu pengennya sehat apa enggak gitu. Kalau memang mau berubah itu kita jangan terlalu banyak mengkonsumsi minuman kopi, terus pokoknya yang bergula gitu ya. Terus makanan junk food itu yang siap saji. Lebih baik makan yang di rumah kayak yang dimasak ibu gitu kan. Kalau dimasakin, kalau nggak dimasakin masak sendiri. Masak sendiri ya. Oke. Karena kalau masak sendiri itu pastinya kayak excited banget, ini pasti enak gitu. Terus untuk reproduksi sendiri itu ya pastinya kita banyak sekali untuk pencegahan untuk penyakit reproduksi sendiri. Apalagi kalau mau menikah. Itu sebelum menikah itu ada dua perawatan gitu loh. Nah itu harus ada dua, sebelum menikah sama setelah menikah. Oke. Jadi kita harus ke klinik dulu sebelum akad gitu, kayak meriksain diri tentang reproduksi. Ada yang namanya screening pranikah dan screening marital. Oke. Jadi itu ya screening pranikah. Oke, berarti kan itu langsung ranahnya ke pernikahan ya. Oke. Kalau dari Kak Sarif sendiri sebelum ranah ke pernikahan sebagai remaja deh dulu. Nah, dari kita aja dulu nih gitu. Atau mungkin remaja dulu aja, atau lagi Arin bisa bagian dari sebelum remaja lagi gitu. Nah, remajanya sendiri. Kalau kita bilang ya udah kesadaran sendiri, tapi kan kita lagi pengen. Boleh nggak tuh? Ini apa nih? Reproduksi ya? Reproduksi dari makanan tadi yang kita makan. Dari makanan. Kalau dari kesadaran sendiri, ya mungkin dirimu sendiri, tapi enggak dari yang teman-teman yang lain. Kalau kataku sih lingkungan, pengaruh juga. Jadi kalau kamu mau menghindari makan makanan yang tidak sehat, coba gabung ke teman-teman yang juga sehat gitu. Dan juga carilah lingkungan yang sama-sama mau satu tujuan gitu. Berarti kita nggak boleh temenan sama orang yang nggak sehat? Bukan nggak boleh temenan. Gimana tuh? Boleh nih kita nimbrung sesekali saja gitu kan. Seminggu sekali gitu kan ya. Sahabat salsa bisa tiru gitu kan ya. Saya ini juga waktu itu juga doyan apa tuh? Doyan ini. Nah, saya mau berubah nih. Tapi gimana? Kalau cuma kesadaran sendiri, kalau ada teman-teman pasti goyah nih kan ya. Pasti tertarik dong. Makanya saya nyari ini deh, teman yang satu tujuan gitu. Carilah di daerah sekolah, ngumpul-ngumpul gitu. Gimana pola makannya terus apa gimana? Pokoknya ikutin aja. Nanti bakalan terbiasa. Jadi nggak akan kebobol tuh bentengnya nanti. Oke. Jadi sahabat salsa yang ngelihat Kak Sarif makan junk food catat aja ya, karena dia sesekali aja mainnya sama kita. Oke. Jadi gimana? Ya itu tergantung lingkungan. Coba cari lingkungan sehat saja gitu. Kalau misalnya kita gabung ke teman-teman yang ya notabene yang kayak gitu-gitu aja, nggak akan selesai karena ya itu pasti ada setan-setan yang ngomong. Iya enggak ya? Ayo ini enak. Masa nggak mau kan pasti gitu. Namun sahabat salsa perlu diketahui bahwasannya dengan bahasa Kak Sarif tadi, gimana caranya itu sebenarnya perumpamannya seperti kita pada saat setelah divaksin. Kenapa ada bahasa dengan divaksin? Sahabat salsa perlu diketahui kalau kita tahu dari sejumlah penduduk, katakanlah 1000 penduduk yang vaksin itu 900 yang nggak vaksin, 100 ini ada di tengah. Jadi akan susah dihampiri oleh para virus. Nah itu dia. Jadi sama halnya seperti kita harus berada di lingkungan yang sehat sehingga forum genre bisa memberikan dampak. Yuk kita bisa yuk. Nah kayak gitu. Jadi nggak moro-moro nih ya kita cut off orang yang kurang sehat. Nah tapi kita kasih pengetahuan, kita kasih masukan. Oh ini loh yang baik bagi kita gitu. Bolehlah sesekali gitu ya. Karena nggak ini juga kita sebagai manusia yang mungkin akan ada waktunya untuk pengen deh makanan ini gitu ya, pengen deh nyobain ini sebelum ke remaja ada dini. Boleh nih langsung kembali ke Kak Arin begitu ya. Bosannya gimana pula caranya kita bisa menjaga reproduksi dan pula menjaganya bukan hanya tentang menjaga makanan ya, tapi perawatannya juga. Oke. Jadi kita berbicara dini ya, yang bagi anak-anak nih gimana supaya anak-anak nih nggak punya habit
makan makanan junk food tadi. Lebih ke keluarga sih Kak Zada ya, dan sahabat Salsa. Sebenarnya kita bukan nggak boleh nih makan junk food, enggak gitu. Jadi kita boleh nih sekali untuk makan junk food tadi, tapi ya kita lebih tahu batasan-batasan yang kiranya bisa tetap menjaga imun tubuh kita gitu. Jadi apalagi nih aku bawa teori ya. Di teori Abraham Maslow, ini kebutuhan pertama yang harus dipenuhi itu adalah kebutuhan fisik kita gitu. Gimana kita kalau fisiknya nggak sehat bisa memenuhi kebutuhan lainnya gitu loh. Jadi itu ya bentuk kesadaran kita dong. Kalau kita pengen usaha hidup lebih lama, amin ya. Amin. Meskipun itu juga dari takdir juga, tapi ada usahanya nih dari kita. Ya kita harus hidup sehat dengan cara makan makanan yang sehat dan seimbang seperti itu. Oke, luar biasa sekali nih ya, sahabat Salsa. Kayaknya aku nggak sabar mau bahas ke tema-tema lanjutannya atau pembahasan kita yang wah daging banget nih siang hari ini. Namun kita bisa break dulu ya, sahabat Salsa. Sesaat lagi dengan tema di Salsa Talk Show inspiratif dan edukatif, Cinta Terencana Keluarga Bahagia, mengangkat isu pernikahan dini, pentingnya edukasi kesehatan reproduksi dan peran genre. Kita bisa kembali lagi sesaat lagi di break berikut ini. Sahabat Salsa tetap stay tune ya. 94,1 Salsabil FM radionya Orang Madura. Kembali lagi bareng Zada kali ini di talk show Salsa inspiratif dan edukatif, yang mana pula kita sudah menghadirkan tamu yang luar biasa, yakni Forum Genre Kabupaten Sampang. Lewat pendekatan ya sebaya dan edukasi berkelanjutan, Genre juga aktif menyampaikan kesehatan reproduksi. Dan hari ini di studio 94,1 Salsabil FM sudah hadir nih ya, yang sudah kita kenalan tadinya gitu, yang akan berbagi insight, pengalaman hingga aksi nyata mereka dalam mencegah pernikahan dini dan mengedukasi remaja seputar kesehatan reproduksi. Sahabat Salsa, luar biasa sekali, dari tadi nggak ada capeknya begitu ya, karena memang kenapa capek untuk menebarkan kebaikan, informasi yang bermanfaat seperti itu. Dengan tema kita juga yang sudah kita beritahukan di awal begitu sahabat Salsa, bahwasannya untuk tema kali ini yakni Cinta Terencana Keluarga Bahagia, mengangkat isu pernikahan dini, pentingnya edukasi kesehatan reproduksi dan peran genre. Dua isu ataupun dua tema yang sudah kita bahas tuntas, namun kurang tuntas kalau sahabat Salsa belum tanya nih ya. Langsung dari sekarang boleh chat WA-nya di 081 333 331 941, atau juga nih ya langsung di komen, langsung aja nggak apa-apa. Pertanyaannya boleh seputar dari pengalaman sahabat Salsa sendiri, atau juga pengen kenalan langsung nih. Kalau statusnya jangan ya. Oke, untuk isu pernikahan dini sudah kita bahas, pentingnya edukasi kesehatan reproduksi juga sudah kita bahas. Transisi langsung ke peran Forum Genre dan Duta Genre. Boleh nih ya, Kak Sarif, apa tugas utama Duta Genre setelah terpilih? Tentunya kita harus jadi public figure bagi remaja Kabupaten Sampang ya. Harus jadi contoh yang baik dan juga menebarkan ilmu yang bermanfaat. Tentunya itu paling utama. Dan juga ya kita harus sosialisasi sih sebenarnya, sosialisasi gizi ataupun sosialisasi tentang remaja yang lainnya terkait kesehatan perempuan, reproduksi. Nah itu nanti teman-teman itu terjun langsung dan harus diterapkan di dalam dirinya sendiri terkait ini loh, aku harus jadi contoh bagi yang lain, aku harus punya perencanaan ke depannya seperti itu. Itu ya, jadi utama ataupun peran utama setelah dinobatkan, setelah menjadi pengurus ataupun duta genre, itu tugas utamanya seperti itu. Peran dari Forum Genre dalam membentuk remaja yang tangguh dan terencana, Kafka, seperti apa? Kalau dari saya sendiri itu peran kita ya Kak. Nah, untuk peran kita itu dari diri sendiri. Pertama itu kan masuk genre. Kita pastinya punya visi misi. Nah, visi misi itu kan biasanya kayak yang menarik gitu untuk masuk di duta genre. Ketika kita sudah jadi duta genre, jangan cuma omongan, tapi juga aksi nyatanya. Terkadang kita kalau mengikuti sebuah organisasi, ketika kita sudah masuk, kita gak aktif. Alhasil kita hanya mendapatkan nama saja di duta genre. Maksudnya Kafka duta genre, sedangkan aksi nyatanya tidak jalan, cuman omongan semata gitu. Jadi pastinya harus ada aksi nyata, entah ke diri sendiri dan juga ke lingkungan kita yang pasti. Ke teman-teman sebaya, pastinya kan kalau curhat-curhatan gitu ya, kita bisa kasih saran yang memang kita bisa berikan. Jangan cuman kamu harus gini-gini, jangan cuma nuntut gitu, karena
kalau orang-orang itu terkadang tidak mau menerima kritikan dari kita, tidak mau menerima saran dari kita hanya karena kritikan itu sangat memaksa mereka gitu. Seperti itu. Oke, jadi gimana caranya ya sahabat Salsa untuk tidak ada paksaan, namun gimana pula nantinya peran forum genre ini dalam membentuk remaja yang tangguh dan terencana itu bisa terjalankan. Nah, kalau dari Arin nih, tantangan terbesar saat menjadi pengurus atau duta genre apa sih sejauh ini? Tantangan terbesar nggak ada sih Kak Zada. Karena aku karena aku rasa enjoy banget ya di forum genre ini, karena lagi-lagi sesuai sama visi misi yang sama. Sebagai remaja ingin jadi dua hal. Apa tuh? Agent of change dan role model. Jadi kita sebagai remaja di forum genre ini pengen jadi role model nih bagi remaja lainnya. Role model dalam hal apa? Tentunya dalam semua hal yang positif. Kita kan menyuarakan supaya remaja bisa ya hidup secara sehat, kemudian juga bisa merencanakan usia perkawinannya, menghindari triad KRR tadi, yakni seks bebas, HIV atau AIDS dan juga narkoba. Ya kita harus benar-benar menjadi role model tadi dengan tidak melakukan hal-hal itu. Kemudian juga jadi agent of change, jadi agen perubahan ke hal positif tentunya. Yang tentunya ini kalau dibicara tentang tantangan, gak ada ya, karena kita sevisi, setujuan. Gimana caranya bisa berdampak berdampak positif ya kepada remaja lainnya, ya kita enjoy dalam menjalankannya dan juga bahagia ketika remaja di daerah Sampang utamanya ini bisa teredukasi dan terinformasi sama kita gitu Kak Zada. Namun ya kan jangkauan remaja teman-teman di Kabupaten Sampang ini kan sangat luas begitu ya. Gimana sih cara jangkaunya dari kalian sendiri untuk bisa nge-share informasi? Boleh dari saya juga? Boleh. Nah habis ini ditambah sama siap. Duta Genre ini kan teman-teman ini dari berbagai wilayah dari Kabupaten Sampang ya, termasuk dari pelosok-pelosok dan dari desa-desa yang terpilih. Ada yang dari Ketapang. Nah nanti kita ini biasa aja yang untuk selain dari sosial media, sosmed, kita juga terjun langsung. Nanti ini teman-teman dari duta-duta yang berlainan daerah bisa dibagi tugas gitu Kak. Jadi nggak hanya di kota saja, namun di pelosok juga sama seperti itu. Dibagi tugas, kamu di sini, kamu di sini. Kan beda-beda. Tapi terjangkau nggak semuanya? Terjangkau semuanya ya tidak sih ya, cuma sebagian saja tentunya. Tapi aktif kan di sosmed juga ya? Tentunya aktif. Nanti sahabat Salsa bisa kunjungi IG-nya Forum Genre. Boleh dikasih tahu apa? Forum Genre Kabupaten Sampang. Nah, itu dia. Bisa langsung ke situ. Dan kita informasinya juga ada semua di situ tentang reproduksi ataupun tentang terkait remaja-remaja. Gitu aja. Tambahan mungkin ada dari Arin. Nah, itu dia. Oke, jadi lagi-lagi ya kita hidup di era sekarang ini serba cepat, serba mudah dan serba terjangkau. Jadi kalau kita secara offline ini nggak bisa, dalam artian wah remaja Sampang nih banyak, gimana kita bisa menargetkan mereka nih dalam upaya kita menginformasikan dan juga edukasi. Kita sekarang sudah punya gadget, sudah punya teknologi, sudah punya media sosial, dimana kalau kita sudah membicarakan satu hal, menginformasikan tentang ya materi-materi genre, bahkan kita bisa menjangkau remaja yang bukan dari Sampang. Dalam sekali upload bisa 1.000, 2.000, bahkan mungkin 1 juta yang bisa melihat video edukatif kita, sehingga ternyata dampak dari materi-materi yang kita sampaikan gak cuma di sekitar Sampang nih, di luar Sampang juga, di Surabaya ataupun di daerah lainnya, bahkan di luar Indonesia juga bisa melihat dari adanya kemudahan berupa teknologi tadi, begitu Kak Zada. Jadi itu ya Sobat Salsa. Jadi bukan berarti nih ya, ini kan cuma di Kabupaten Sampang ya, kadang isunya nih ya, berarti nanti ya hanya perkotaan saja yang bisa diubah, yang bisa berdampak. Namun gimana caranya kita bisa langsung memetakan, dan juga paling penting itu memang sosial media. Sekarang apa sih yang nggak bisa kita lihat seketika diketik gitu kan ya? Betul. Betul sekali. Jadi memang itu tadinya. Dan please lah ya, kita bisa ngasih luang waktu untuk sahabat Salsa mungkin yang ingin mengetahui sebenarnya forum genre ini apa sih. Jadi jangan sampai gapteknya di 2025 yang udah menuju 2026 ini masih aja nggak tahu. Nah ini dia yang paling mungkin waduh kok bisa ya gitu. Tapi memang perlu sih ya aktif di sosial media ya. Tapi gimana caranya imbanginnya dari forum genre? Kan harus bisa lebih menjadi agent of change-nya begitu dalam menanggapi komentar-komentar, isu-isu dari masyarakat tuh gimana? Dari siapa dulu ya? Boleh dari Syarif dulu. Kakak belum saya. Boleh.
kan di genre itu ada beberapa divisi gitu ya, kayak ada divisi informasi. Jadi mereka itu nanti buat jadwal. Soalnya ini yang juara 1, juara 2, juara 3. Gimana kalau buat setiap minggu itu ada satu konten gitu tentang genre dan juga perannya serta isu-isu tentang remaja. Dan itu bisa diupload di media sosial masing-masing serta media sosialnya forum genre. Dan juga kita juga ada program itu ngopi bareng itu ya. Nah, jadi kita tuh nanti kumpul-kumpul kayak buat tren, buat sharing-sharing gitu. Karena kan pastinya semua orang punya masalah gitu ya. Kita bisa sharing-sharing sama teman-teman dari Duta Genre. Mungkin kita menemukan solusi yang bagus dan yang tepat gitu. Karena setiap orang punya masalah. Itu paling deep gitu. Aku langsung kayak aduh, baper banget nih aku gitu. Punya masalah, betul sekali. Jadi tuh Sobat Salsa, jadi bisa ngenetralisirnya itu dengan cara seperti itu gitu ya. Nah, ada pertanyaan nih buat Duta Genre kali ini. Yang pertama aku bisa bacain nih ya. Assalamualaikum Mbak Zada, saya Fahmi, mahasiswa Poltera. Izin mau bertanya, apakah Dinkes KB Sampang ada program pendampingan bagi mereka yang terlanjur menikah dini, dan seberapa tinggi sih angka pernikahan di Kabupaten Sampang? Boleh dijawab? Oke. Untuk yang terlanjur nikah sebenarnya di KB itu kan sudah menyediakan ya, nggak harus ke Duta Genrenya. Di KB kalau mau aja. Apa tuh? Bisa dikasih tahu? Nah, nanti di sana tuh pasti dibina oleh pihak KB. Dibina. Nah, di situ. Jadi kalau perannya kita apa? Peran kita ya di remaja. Kayak ketika mereka sudah terlanjur menikah dini, itu kan sudah bukan ranah kita dong, langsung ke pihak KB-nya yang lebih berpengalaman, yang tahu. Udah, langsung ke balai KB saja. Nanti pasti diarahkan di sana. Gimana? Oke, jadi kita kan memang di genre ini fokusnya bagi remaja yang belum menikah. Gimana kan tadi ada Kak Fahmi yang bertanya bahwa gimana kalau kita udah terlanjur nikah? Gimana apa sih peran KB? Jadi memang sudah ada yang namanya program SOHT dan juga BKR. BKR ini Bina Keluarga Remaja. Jadi memang untuk orang-orang yang sudah menikah, mereka diberikan edukasi nih sahabat Salsa ya, terkait bagaimana cara dalam parentingnya, dalam menjaga remaja. Kemudian juga SOHT ini Sekolah Orang Tua Hebat. Ini untuk para ibu-ibu muda yang menjadi ibu pertama. Jadi mereka ini diajarkan gimana cara mengasuh anak yang baik, apalagi bayi, balita. Terkadang kan juga mentalnya ibu-ibu muda nih kadang mereka tertekan atau mungkin ada di fase baby blues. Nah, ini perannya KB di sini. Jadi ada SOHT atau Sekolah Orang Tua Hebat ini ya untuk bisa sebagai bentuk usaha kuratifnya supaya bisa membantu para ibu-ibu muda, ibu-ibu pertama yang baru punya anak, mereka nggak punya pengalaman dalam parenting atau dalam mengasuh anak. Di situ nih perannya dari KB ataupun Dinkes dalam mengatasi hal tersebut. Jadi mereka diberikan semacam edukasi cara gimana cara mengasuh bayi yang baik, gizi yang seimbang diberikan tuh gimana. Nah, di situ. Namun kan Arin, Sekolah Orang Tua Hebat ini ada nggak nomor yang bisa dihubungi? Karena gini, kalau memang itu nantinya terjadi pada masyarakat terpencil begitu ya, tanda kutip, itu bagaimana cara menghubunginya supaya lebih mudah begitu? Karena kan kadang kita sungkan di awal, aduh sungkan nih, apalagi terlanjur. Nah, apa bahasa yang kita harus sampaikan? Laporan apa yang utama harus kita sampaikan itu gimana? Oke, jadi untuk bisa SOHT ini sebenarnya ini lebih di setiap daerah itu SOHT-nya berbeda nih, sahabat Salsa. Jadi memang Dinkes ini ya juga KB ini tentunya bekerja sama dengan Puskesmas dan Posyandu di daerah-daerah Sampang. Jadi mereka nanti nggak cuma sendirian nih dari pihak bidan, kemudian juga para penyuluh KB. Nanti kan ada penyuluh KB nih di setiap daerah. Nah, mereka nanti yang akan mensosialisasikan. Jadi mereka nanti ngedata di setiap daerah, bahkan di setiap desa itu pasti ada. Jadi kemarin tuh di daerahku kan daerah Ompen ya, itu ada desa Tambak ya, di daerah desa Tambak itu ada SOHT-nya. Jadi di setiap daerah pasti ada misi dari KB-nya yang tadi bekerja sama dengan pihak-pihak terkait untuk bisa mendata dan juga mensosialisasikan terkait kebutuhan-kebutuhan dari para ibu muda untuk bisa mendapatkan SOHT tadi gitu. Jadi jangkauannya luas ya. Luas memang sekali. harus luas seperti itu karena memang itu tadi kalau pertanyaan ini muncul karena memang pernah ada dan pasti ada. Betul. Apalagi sekarang
sekarang zamannya begitu. Jadi sahabat salsa, masyarakat lainnya yang sudah mendengarkan begitu ya, perlu ini dicatat bahwasannya memang untuk yang terlanjur. Nah, ini dia ada pendampingan. Nah, ini terjawab ya Kak Fahmi dari mahasiswa Poltera, sehingga Kak Fahmi bisa jadi pelopornya begitu nanti di mau di instansi mau di daerahnya, bahwasannya ketika ada terjadi silakan bisa di-share seperti itu ya. Oke. Pertanyaan kedua nih ya. Assalamualaikum Mbak Zada, saya Fatima dari kawasan Kedungdung. Izin mau bertanya, kalau boleh tahu apa sih Kak bedanya KB bagi laki-laki dan perempuan? Dan bagaimana anjuran dalam penggunaannya? Wah, berarti ini langsung ke KB-nya, alat kontrasepsinya nih berarti ya, antara laki-laki dan perempuan. Bisa dijelaskan silakan. Alat kontrasepsi ya. Mungkin kita bisa konsul ke kita juga melalui sosmed juga ya, kalau misalnya kebingungan, kalau enggak langsung ke balai KB. Nah, di balai KB itu ada semua nanti kalau misal mau saran apa atau nanti dianjurkan oleh pihak KB. Dan untuk laki-laki kalau mau apa tadi lupa, untuk yang laki-laki nih ya, gimana anjuran penggunaannya? Nah, anjuran penggunaannya kalau aku kurang tahu juga ya kalau anjuran penggunaannya, mungkin dari teman-teman juga tahu. Tahu saya itu ya kepada KB untuk lebih tahu terkait informasi. Mungkin ada tambahan. Sebenarnya sahabat salsa, untuk KB ini berbeda dengan alat kontrasepsi, itu yang perlu kita garis bawahi. Karena KB ini keluarga berencana, jadi nggak cuma sebatas tentang alat kontrasepsi. Tapi kalau pertanyaannya bedanya alat kontrasepsi antara laki-laki dan perempuan, itu bukan ranah kami lagi gitu. Karena yang tahu tentunya pihak dinas kesehatan, dan mereka nanti tentunya akan memberikan arahan-arahan yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan arahan medis tentunya ya. Karena kami di sini genre memang fokusnya supaya usaha preventif tadi ke remajanya. Jadi untuk arah-arah yang sudah ke arah medis kayak alat kontrasepsi untuk laki-laki ini apa, alat kontrasepsi untuk perempuan ini apa, supaya untuk bisa mencegah kehamilan gitu. Nah, itu sudah bukan ranah kami lagi, tapi nanti baiknya konsultasi kepada orang-orang yang memang sudah ahli di bidang tersebut begitu. Oke, itu ya sobat salsa ya. Jadi yang penting dicatat, meskipun memang pertanyaan ini diberikan begitu ya, namun perlu adanya penempatan. Nah, seperti itu. Jadi kalau memang sudah tentang kontrasepsi dan KB, itu memang ranahnya langsung ke dinas KB begitu ya. Namun bagaimana forum genre duta genre itu memberikan edukasi orientasi pada pelajar dan remaja, gimana tadinya merencanakan ataupun isu. Nah, tanggapan isu dari pernikahan dini, darur gizi begitu ya. Lalu dilanjut juga forum ini tuh sebenarnya perannya apa sih? Nah, dan edukasi reproduksi. Jadi benar-benar orientasinya saja. Namun preventif memang harus terus diterapkan seperti itu ya, sahabat salsa ya. Terima kasih, ini pertanyaan dari sahabat salsa yang luar biasa. Nah, transisi di bagaimana nih ya kalau kita ketahui juga tentang program-program yang ada di forum genre sendiri. Nah, ini tadi sempat di-spill juga ada adugen. Adugen tuh apa sih? Boleh nggak sih dijelasin Kafka? Boleh. Untuk adugen itu adalah apresiasi duta genre. Dan setiap tahunnya pasti forum genre itu mengadakan. Kayak 2025 itu pasti ada. Jadi kalau nggak salah itu insya Allah akan dilaksanakan kurang lebihnya dari bulan Agustus sama bulan September. Gitu. Jadi bisa dipantau terus di media sosialnya Forum Genre Kabupaten Sampang. Mungkin dari teman-teman ada yang mau juga jadi duta genre dan mau tahu genre itu apa, boleh langsung ke media sosialnya duta genre. Terus juga insya Allah tanggal 29 tepatnya di Hari Keluarga Nasional, di mana Forum Genre itu akan mengadakan yang namanya kegiatan di GOR Sampang. Nah, itu kegiatannya ada 3. Yang pertama itu perlombaan mewarnai untuk anak usia 7 tahun ke bawah. Dan yang kedua itu ada foto booth, yaitu foto keluarga. Dan yang terakhir itu ada sharing-sharing sama teman-teman remaja di sekitar GOR dan juga alun-alun. Itu yang dilaksanakan di 29 Juni bukan ya? Hari Minggu. Nah, itu dia sahabat salsa. Nah, kalau mungkin kita sudah tahu programnya, ada nggak sih edukasi gizi yang bisa langsung ke lapangan aksi nyata ke sekolah? Ada ya, itu nanti kita mau laksanain di setelah liburan ini ya. Setelah liburan berarti hari apa atau bulan apa? Sekolah bulan-bulan ini. Bulan Juli ya? Nah, bulan Juli nanti kita itu terjun langsung ya, dibagi tugas dari teman-teman dutanya.
nanti bagi tugas di setiap sekolah-sekolah sekabupaten Sampang itu tetap terkait sosialisasi gizi. Ini genting itu berpedoman pada ini genting. Oke, jadi itu ya Sobat Salsa ya. Banyak sekali program yang bisa kalian ikuti dari sekarang nih ya. Kalau pengen tahu juga informasi lebih lengkapnya lagi langsung di sosial medianya atau Instagramnya Forum Genre. Itu dia, langsung aja diketik dari sekarang, langsung di follow. Nanti kan ada tuh notifikasi yang terbaru atau yang kalian ingin ketahui. Nah Sobat Salsa, kita bisa dong dengerin juga bagaimana Forum Genre yang sudah berdiri dan bagaimana pula mereka sudah berprogres sampai saat ini. Harapan kalian terhadap generasi muda Sampang ke depan seperti apa? Boleh satu persatu. Arin mungkin duluan. Oke, jadi harapan ya sahabat Salsa. Ini lebih ke harapan sekaligus closing statement sekaligus pegangan hidup yang selalu aku punya. Jadi sahabat Salsa, utamanya para remaja di Sampang, hidup hanya sekali, kesempatan tak akan datang 2 kali. Jadi lakukan hal positif setiap hari supaya kalian tidak menyesal di kemudian hari. Jadi kalian sebagai remaja ya, karena kita hidup hanya sekali ya di dunia ini, jangan lakukan hal-hal yang kiranya membawa dampak negatif entah untuk kalian sendiri ataupun untuk orang lain. Jadi supaya nantinya kalian tidak menyesal nih di kemudian hari. Terus sekali. Jadikan lakukan hal positif setiap hari dan tebarkan manfaat untuk lingkungan sekitar. Oke, luar biasa sekali. Buat tepuk tangan dulu dong. Syarif gimana? Harapan saya untuk apa nih? Untuk genre apa? Untuk semuanya. Oh, untuk semua. Ya, harapan saya sih yaitu tebarkan bibit-bibit positif, ya kan ya, pokoknya tebarkan bibit-bibit positif bagi sekitar. Udah aja, simpel saya. Sesimpel hidupnya gitu ya. Oke, bisa dilanjut. Oke, kalau dari saya sendiri tuh gini, hidup itu kan pilihan, jadi kita harus memilih mau yang positif atau negatif. Nah, seperti yang Karin bilang, hidup itu cuma sekali. Jadi jangan pernah melakukan hal-hal yang membuat kita sakit. Contohnya ya pernikahan dini. Karena dengan pernikahan dini kita dapat banyak sekali dampak negatif. Contohnya kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Masa kita hidup cuma sekali setiap hari di KDRT? Kan nggak mau. Iya, nauzubillah ya. Semua orang tuh maunya kayak healing, mau keluar negeri, mau umroh bareng keluarga gitu. Ya, untuk mewujudkan impian tersebut, pastinya kita harus mempunyai beberapa planning, kayak sekolah. Kita harus sekolah dulu, kita harus kerja dulu, terus kita harus sukses dulu. Bagaimana caranya agar kita tidak diremehkan oleh orang lain gitu. Karena kebahagiaan kita bukan penderitaan kita tidak dirasakan oleh orang lain. Oke, curhat banget ya. Memang kalau udah bahasanya Kafka nih kayak aku ngerasa deep banget nih. Ini gitu. Oke, luar biasa sekali nih ya. Dari closing statement teman-teman sekalian, ada Arin, ada Kak Syarif dan ada Kafka juga, yang mana jadi satu padu. Yang pertama dari Kak Arin sendiri nih ya, ada track record itu yang pasti kita temui, sehingga hidup sekali dalam artian janganlah kalau bisa ya hal-hal yang nggak baik itu benar-benar dijauhi, di cut off aja teman-teman sekalian, karena track record tuh pasti ada sampai kalian tua gitu ya. Lalu tebarkan bibit positif itu harus dari sekarang, karena insya Allah kalau semuanya diafirmasikan positif lebih mudah. Dan dilanjutkan juga hidup itu pilihan. Memang pernyataan dari Kak Kafka itu nggak segampang membalikkan telapak tangan kita bisa nantinya healing gitu ya. Kita harus bisa mengumpulkan cuan-cuan pundi-pundi dulu, tapi memang harus rencana. Sahabat Salsa, itu dia yang penting. Sahabat Salsa, tak terasa kita sudah berada di penghujung talk show siang hari ini. Obrolan bersama para duta genre Kabupaten Sampang telah membuka mata kita semua bahwa masa remaja bukan hanya soal gaya hidup, tapi juga soal perencanaan masa depan yang bijak. Dari edukasi kesehatan produksi hingga upaya mencegah pernikahan dini, semua itu menunjukkan bahwa anak muda punya kekuatan besar untuk menciptakan perubahan. Karena generasi yang sadar akan tanggung jawab dirinya adalah mereka yang mampu menghadirkan keluarga yang bahagia di masa depan. Mari terus dukung gerakan genre, mari terus gaungkan semangat cinta terencana keluarga bahagia, dimulai dari diri sendiri, lingkungan sekitar, dan sesama teman sebaya. Begitu ya. Menunda bukan berarti takut, tapi karena ingin siap.
sebab cinta yang terencana akan melahirkan keluarga yang bahagia. Remaja bijak bukan hanya yang terburu-buru mencintai, tapi yang mempersiapkan masa depan dengan cinta yang bertanggung jawab. Dari 94,1 Salsabila FM mengucapkan terima kasih Duta Genre, ya Dinas KB, pemerintah, OPD yang bertanggung jawab dan memfasilitasi semuanya. Luar biasa di siang hari ini. Terima kasih juga sekali lagi. Mohon maaf sahabat Salsa bila ada beberapa hal perkataan, perlakuan yang kurang berkenan. Karena kita hanyalah manusia, begitu ya. Yang sempurna hanyalah lagu Rizky Febian begitu. Kurang lebihnya mohon maaf. 94,1 Salsabila FM Salsa Talk Show kembali hadir nantinya di next Salsa Talk Show lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.